الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال إذين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. Nih, mohon maaf ya Bunda, tangannya cuma sebelah, satu lagi yang megangnya nih. Jadi lagi di kendaraan. Mengapa orang-orang yang kafir itu tiba-tiba semua mereka bergegas datang kepadamu Muhammad. Dari sebelah kanan, sebelah kiri mereka berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Apakah mereka begitu menginginkan semua orang dari mereka agar bisa dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Kemarin sudah disampaikan ada 3 kelakuan anehnya orang-orang kafir. Ya Bunda. Dan udah gitu pedenya Paul yang terakhir. Mereka ngira mereka bakal bisa masuk ke dalam surga. Nanti ayah bunda bakal tahu tuh bahwa nggak bakal bisa masuk surga kalau nggak ada iman. Al-Kahfi kita udah belajar di ayat-ayat terakhir. Ayah bunda nanti cari ayat berapa ya. Afasibal ladzina kafaru ayat kita ibadi wa rusuli uzwa. Kul hal nunabbiukum bil aksarina amala. Kul hal nunabbiukum bil aksarina amala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Kul katakan Muhammad, hal nunabiukum, mau nggak kami beritahukan fakta bil akhsarina malah orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dolla sa'yum fil hayati dunya. Mereka kira udah banyak amalnya di dunia ini. Hum yasabuna annahum yasunana sun'a. Dan mereka itu begitu pede bahwa amalnya udah yang paling cakep. Nah ini kan pede itu kata Allah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fabidat amaluhum. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah dan nggak percaya jumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka nggak ada mizan ngitung amal, nimbang amal nggak ada. Orang nggak ada nilainya kalau nggak ada iman. Jadi maknanya ya bunda, sehebat apapun amal, kalau nggak ada iman, nggak ada tuh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka nih pede, mereka bisa bakal masuk surga, padahal nggak mungkin bisa masuk surga Allah kalau nggak ada iman. Kita udah pernah belajar hadis. Rasulullah SAW bilang, Ala sil'atallahi laghaliyah, ala sil'atallahi lahiyal jannah. Dagangan Allah, produk Allah itu mahal harganya. Dan dagangan Allah itu namanya surga. Jadi nggak mungkin produk yang amat mahal ini dikasih sama orang yang remeh-temeh yang nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi mereka berharap bisa masuk surga dengan cara apa? Iman nggak mau. Nah, sampai sini selesai pembahasan orang kafir nggak bisa masuk surga. Nah, sekarang malah Usbab pengen ngasih tahu kepada ayah bunda. Kalau sudah ada iman, masuk surga gampang banget. Nah, sekarang PR buat ayah bunda. Masuk surga dengan cara apa? Amalan yang gampang-gampang bisa masuk surga. Dikasih tahu sama Allah. Kalau udah ada iman. Satu, ucapan la ilaha illallah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jaminan. Kalau sudah ada iman, gampang. Apalagi wudhu, ayah bunda, dengan wudhu aja masuk surga. Dan boleh milih pintu surga yang 8 yang mana aja boleh.
Tapi syaratnya wudunya baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhiri. Baca doa itu, hadis ini riwayat Umar bin Khattab, maka masuk surga dari pintu yang 8. Bebas boleh milih. Apalagi amal-amal sederhana yang bisa masuk surga. Ucap salam. Setiap ketemu orang kenal maupun enggak, ucapin salam. Berbagi makan, meskipun cuma sekali. Atau mungkin setiap Jumat ada Jumat berkah. Sempatin berbagi makan. Terus sholat malam. Sambung silaturahim. 4 amalan ini yang sebutin terakhir tuh dalam satu hadis disebut nama Rasulullah. Ayuhan nas, wahai manusia. Afsus salam, tebarkan salam. Wa atimut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, sambungan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam ketika banyak orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian bisa masuk surga dengan gampang, dengan selamat. Apalagi amal-amal yang bisa masuk surga dengan gampang buat orang-orang beriman. Kalau habis sholat fardu, ayah bunda, jangan lupa wiridnya ditambah dengan ayatul kursi. Sebab Rasulullah SAW bilang, Man qara ayatul kursi, siapa yang baca ayatul kursi, dubura kulli sholatin maktubatin, usai sholat fardu, nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Maknanya rajin baca ayatul kursi habis sholat fardu, begitu mati langsung surga. Enak nih, gampang amalannya, nggak nyampe 1 menit, jaminannya surga. Apalagi amalan yang jaminan surga buat perempuan. Sholat 5 waktu, Taat suami. Taat sahur suami, Ramadan, menutup menjaga kemaluan, Suami. dan taat suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja. Asik. 4 cara. Kaum perempuan beriman bisa masuk surga dari pintu mana aja boleh pilih. Apalagi kira-kira? Oh, banyak. Saum, puasa. Di surga nanti akan ada gerbang khusus. Namanya Ar-Rayyan. Masuk dari pintu itu hanya orang-orang yang rajin berpuasa. Kalau sudah semua orang yang rajin berpuasa sudah masuk, maka pintu ditutup dan nggak boleh lagi ada orang yang masuk pintu itu. Dan ayah bunda, buat orang-orang beriman, masuk surga itu jalannya gampang. Jalannya gampang. Bahkan ucapan, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baca doa itu setiap pagi, maka jawaban Rasul mengatakan wajabat laul jannah, wajib dia surga. PR sama ayah bunda. Tuh sebab udah nyebutin banyak. Kumpulin lagi sebanyak-banyaknya semua orang. Kali aja barang kali bisa saling mengingatkan. Kalau ada di antara kita yang posting, yang nyari posting, kemudian diamalkan sama seorang amalan sederhana dari yang kita cantumkan, boleh jadi nanti dia bisa masuk surga. Ini saya masuk surga hanya gara-gara diposting sama si Fulanah nih, ada si Fulan. Oh, Masya Allah, amal jariah. Kata Rasulullah, Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seorang manusia bisa bolak-balik masuk surga. Hanya gara-gara bisyaukatin, ada satu halangan, ada satu duri, yasuku hafitorik yang dia geser, yang dia amankan dari jalan. Enak tuh. Pokoknya kira-kira bakal ngerugiin orang,
bakal nyusahin orang, dia peduli. Kepedulian itu membuat masuk surga. Kata Rasulullah. Dan nanti amalan-amalan masuk surga bagi orang-orang beriman banyak, amat banyak. Termasuk juga baca Sayyidul Istighfar pada pagi, pada pada siang ataupun malam, pagi maupun petang. Kalau mati, dia baca paginya, mati di hari itu, maka dia mati dalam kondisi fitrah. Tidak ada dosa, masuk surga. Kalau dia baca di petang itu, maka saat dia meninggal pada malam hari, maka matinya dalam kondisi fitrah, masuk surga. Jihad juga begitu Bunda Hidayati. Jadi kalau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Nah, kumpulin itu, kumpulin amalan-amalan masuk surga berikut dengan dalil-dalilnya. Biar kita tahu, oh, rupanya banyak sekali bagi orang-orang beriman masuk surga itu mudah. Kenapa? Karena memang ditungguin sama Allah. Allah yang memiliki surga nunggu kita semuanya. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga itu buat hanya hamba-hamba Allah, hamba yang taat, hamba yang ngikutin jalan Rasulullah. Nah, itu adalah hamba-hamba Allah. Dan Allah juga nungguin buat semua hamba-hambanya yang pengen selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil 5 kali sehari nggak cukup buat orang yang beriman. Padahal kata orang yang lain, yang fasik, yang munafik, boro-boro 5 kali. Sehari sekali aja capek. Dan orang yang beriman nggak sabar nunggu yang 5 kali sehari ketemu sama Allah. Dia tambah dengan duha, dia tambah dengan tahajud, dia tambah dengan qobliyah, ba'diyah, dia tambah dengan hajat. Ada lagi nih amalan baru keingetan. Salat syukrul wudu. Salat syukrul wudu. Rasulullah SAW bilang, aku dengar terompahmu Bilal kedengaran di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Dan Bilal mengatakan, tidak pernah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Dan amalan itu yang membuat Bilal masih hidup di bumi, tapi sendalnya udah kedengeran di surga. Dan enak orang beriman tuh, ayah bunda. Tapi jauh dah buat orang kafir. Orang kafir mah kata orang Betawi ke laut aja dah. Jadi boro-boro bisa masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi yang begitu. Orang kafir tuh pedenya pol. Jadi pede banget. Mereka tuh yakin masuk surga. Famalul ladzina kafaru kibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali izin ayat mau kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Kalla inna halaknahum mimma ya'lamun. Insyaallah besok ayat kalla inna halaknahum mimma ya'lamun. Hari ini nah kita bicara bahwa nggak mungkin. Tadi surah Al-Kahfi sudah Allah beritahukan nggak mungkin ditimbang amal mereka. Dan mereka adalah orang yang paling merugi. So amalnya paling banyak tapi imannya nggak ada. Maka nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi ada muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Mungkin harta nggak punya, jabatan nggak punya, kekuasaan nggak punya. Yang dia punya cuma iman. Yang dia punya cuma ibadah. Ada yang dia punya cuma senyum aja, benar. Dia tebar salam kemana-mana. Dia rajin ibadah, suka silaturahim. Kalau ada halangan di jalan, dia bersihin. Dia peduli nasib sesama. Kelihatannya susah, tapi Masya Allah, Allah ridho. Jangankan buat sesama manusia. Ada seorang perempuan Bani Israel, kehausan, terus habis minum di sumur. Dia ngelihat
ada anjing yang menjulurkan lidah, dia kasih minum. Karena kasih sayangnya sama anjing kehausan itu, Allah ampuni dosanya. Dan Allah masukkan dia surga. Oh, jadi rupanya iman tuh, Masya Allah, mahalnya. Iman nggak ada bandingan harganya. Dah, demikian ya Bunda. Jagain iman kita, takwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya menjadi orang-orang yang Allah ridhoi menjadi penghuni surga. Insya Allah. Amin ya Dah Allah. segini aja ya Bunda ya. Ya Mudah-mudahan Allah. PR-nya cari itu amalan-amalan gampang yang membuat kita masuk surga. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.